Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, user kelurahan ya, operator kelurahan terkait dengan hasil musrenbang kelurahan yang akan di entry ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah melaksanakan musrenbang kelurahan dan telah memiliki user kelurahan untuk melakukan entry hasil musrenbang kelurahan di aplikasi SPD. Nah, ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan entry atau input usulan kelurahan ya Bapak Ibu. Nah, usulan kelurahan ini Bapak Ibu ada dua jenis yang bisa dilakukan. Saya coba share screen ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung ke browser dan ketikkan SIPD ya. SIPD strip.ri.kemendagri.go.id. Nanti login menggunakan user, ini login ke Provinsi Lampung, Kota Metro, terus usernya saya coba menggunakan user Kelurahan Tejo Agung ya. Login, masukkan kodenya 9LC9. Pilih tahun 2026, lalu masuk. Nah, ini adalah dashboard atau halaman dari user kelurahan Bapak Ibu. Nah, kita ke sebelah kanan dulu ya. Di sebelah kanan sini ada nama lurah dan di sini ada menu profil ya, profil untuk mengganti password atau mengganti user Bapak Ibu. Di sini bisa ganti password, lalu bisa ganti user. Cuman usernya ini yang bisa dirubah hanya nama usernya aja ya. Kalau mau merubah nama lurahnya atau nama kelurahannya itu tidak bisa. Nah, kalau ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Lalu kita ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada tiga menu ya. Referensi ini isinya adalah nomenklatur ya Bapak Ibu ya. Nomenklatur bidang urusan program kegiatan subkegiatan sesuai dengan Kepmen 900 dan akun-akun ini adalah nomenklatur pendapatan ya, kodifikasi pendapatan dan sumber dana. Lalu di bawahnya ada pengaturan. Nah, pengaturan ini menunya tidak ada ya Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk melakukan pengusulan atau entry hasil musrenbang kelurahan, kita langsung ke menu usulan. Klik menu usulan, di sini ada usulan aspirasi. Nah, kenapa dia disebut usulan aspirasi Bapak Ibu? Karena sebenarnya dashboard ini adalah dashboard usulan dari berbagai macam usulan-usulan yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilakukan itu usulan bukan hanya hasil musrenbang kelurahan, tapi bisa dilakukan oleh pribadi, perorangan, bisa juga dilakukan oleh lembaga-lembaga di lingkungan kita ya yang memiliki keperluan atau kepentingan untuk melakukan usulan dengan adanya pembangunan-pembangunan di sekitar atau di daerahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya hasil musrenbang kelurahan. Nah, di sini kalau kita lihat di dashboard ini ada 5 menu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada pengajuan. Nah, ini adalah halaman kita untuk melakukan pengajuan usulan Bapak Ibu. Jadi di sini ada ajukan usulan, ada batalkan, ada tambah usulan. Nah, ini saya jelaskan dulu di sini Bapak Ibu ya. Ini tambah usulan ini nanti menu yang akan kita gunakan untuk melakukan tambah usulan. Begitu juga di dashboard-dashboard di user perorangan atau lembaga ya. Nah, terus lalu ada batalkan. Batalkan ini usulan yang sudah kita tambahkan dan masuk ada di daftarnya di sini itu kalau mau kita batalkan nanti tinggal kita centang terus kita batalkan.
tetapi dia tidak secara otomatis terhapus Bapak Ibu. Dia tetap ada monitornya nanti di sini, di monitor sini ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Ini saya membuat simulasi ada usulan ini ya. Usulan ini sudah diajukan, lalu di verifikasi oleh TAPD perencana atau mitra Bapeda untuk diperbaiki. Ternyata usulan ini setelah dikembalikan oleh user kelurahan itu mungkin perlu ada diganti. Misalnya terjadi kesalahan penulisan RT RW atau mungkin mau diganti usulannya Bapak Ibu ya. Jadi pilihannya adalah dengan cara dibatalkan. Nah, ajukan usulan ini adalah usulan yang sudah kita entry input dan ada di daftar usulan ini untuk diajukan ke proses tahapan atau tahapan selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti di checklist harus kita ajukan usulannya ke tahapan berikutnya. Ini misalnya kita contohkan ya. Oh ya, saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya, yang ke sebelah sini. Nah, ini yang berikutnya ada verifikasi usulan. Nah, verifikasi usulan ini dilakukan oleh lurah jika usulan itu dilakukan oleh lembaga atau perorangan ya, atau secara individu. Bukan user lurah yang melakukan penginputan. Kalau menggunakan user lurah atau dashboard seperti ini, itu nanti setelah ditambahkan usulan, langsung bisa ajukan usulan, itu nanti usulannya langsung tertuju ke mitra Bapeda. Jadi nanti mitra Bapeda menelaah, langsung bisa menelaah. Jadi nggak perlu diverifikasi oleh lurah lagi. Nah, nanti akan terkumpul di sini semua ya Bapak Ibu ya, semua usulan baik yang dibatalkan, dikembalikan, ditolak atau ditelaah statusnya. Yang membedakan nanti adalah statusnya di sini Bapak Ibu. Ada dibatalkan, diverifikasi Mitra Bapeda, atau ditolak atau dikembalikan gitu. Lalu kalau yang ditolak oleh provinsi ini berarti nanti yang usulan yang ditujukan ke provinsi tetapi ditolak oleh provinsi. Kalau yang ditolak ke kabupaten nanti akan terkumpul di sini ditolak oleh kabupaten kota, tolak oleh kota metro gitu ya. Baik, selanjutnya kita langsung aja ke ini ya, proses input dari usulan ya. Nah, di sini klik tambah usulan. Saya coba isikan usulannya punyanya mana ini? Saya buka dulu ya. Punyanya Tejo Agung ya. Ini saya lihat di PPT-nya. Ya sembari menunggu terbuka. Nah ini ketika kita klik, saya ulangi lagi, klik tambah usulan, nah akan muncul pop up seperti ini ya, atau seperti ini. Nah ini di menu paling atas ini ada menu atas ini ada usulan yang ditujukan kepada. Nah di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk provinsi itu usulan kita dari usulan-usulan kita yang ditujukan ke provinsi, itu yang kabupaten kota itu berarti yang ditujukan ke kabupaten kota. Nah, usulan provinsi itu apa? Usulan provinsi itu adalah usulan-usulan yang memang kewenangannya itu ternyata dilaksanakan atau diampu oleh pemerintah provinsi. Misalnya di lingkungan kita ada jalan rusak, ternyata jalan itu adalah jalan kewenangan provinsi, berarti nanti usulannya ke provinsi Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang kabupaten kota itu sudah pasti jalan-jalan yang apa usulan-usulan yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Jadi nanti pilih kabupaten kota ini ya contohnya. Nah, di sini untuk saya izin menggunakan Tejo Agung ya, punya Tejo Agung. Di Tejo Agung ini di hasil musrenbang sudah ditentukan ada prioritas usulan pertama itu drainase rusak di Jalan Nangka ya. Jadi nanti kita ketikkan di sini untuk menunya kita lakukan pencarian ya dengan menggunakan kata kunci drainase. Nah, ini muncul banyak Bapak Ibu. Nah, di sini saya jelaskan Bapak Ibu ya untuk
OPD pengampunya, OPD yang kita tuju, eh, ada tiga kan, ya, ada tiga pengampu untuk di sini kan muncul banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pembangunan drainase atau gorong-gorong, pembangunan drainase lingkungan perumahan. Nah, kalau yang atas ini ditujukan karena dia polos saja ya Bapak Ibu ya. Ini ditujukan ke Dinas PUTR atau Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Tapi kalau yang drainase di bawah ini karena dia ada lingkungannya atau lingkungan perumahan, berarti itu diampu oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman ya, dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lalu kalau yang ada kecamatannya di ujungnya ini, di menunya ini, misalnya Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Pusat, ini berarti nanti Bapak Ibu menggunakan usulannya itu dengan menggunakan pendanaan dana kelurahan atau dakel ya, dana kelurahan. Jadi karena ini di sini usulannya adalah ditujukan kepada PUTR, maka kita pilih yang perbaikan ya, pemeliharaan drainase atau gorong-gorong polos ini ya tidak ada lingkungannya, tidak ada kecamatannya. Nah, permasalahannya di sini kita ketikkan drainase rusak parah, perlu perbaikan segera, perlu perbaikan segera. Oke, permasalahannya itu atau kita tambahkan karena dapat menyebabkan banjir garis miring genangan. Nah, lalu di sini di bawahnya ada peta lokasi. Nah, ini kita tentukan peta lokasinya ini nanti bisa diperbesar ya Bapak Ibu ya. Ini kita cari tadi alamatnya di Jalan Nangka ya. Jalan Nangka RT 40 RW 09. Saya ketik dulu di sini alamat Jalan Nangka RT 40 RW 09. Nah, ini nanti kita cari di sini itu Jalan Nangka titiknya ada di mana ya Bapak Ibu ya. Katakanlah titiknya ada di sini ya, misalnya. Nah, kita titik ini. Nah, ini langsung kita ketikkan ini. Ini nanti Bapak Ibu bisa ditambahkan ya, karena dia merupakan prioritas nomor satu di daftar usulan, kita tulis saja. Prioritas nomor prioritas satu, bidang fisik. Nah, ini gini. Lalu kita turun ke bawah, ini Bapak Ibu ini sudah terisi secara otomatis Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung. Nah ini ada 4 pilihan ya, opsional sih bisa diisi, bisa tidak. Tapi kami menyarankan ini diisi karena untuk memudahkan kami dalam melakukan penelaahan. Jadi Mitra Bapeda atau TAPD perencanaan nanti akan mudah Bapak Ibu jika ini semua diisi. Misalnya ada surat proposal. Nah, biasanya surat proposal ini untuk usulan-usulan yang memang membutuhkan surat proposal ya Bapak Ibu ya. Misalnya usulan hibah, usulan di beberapa usulan yang ditujukan ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan itu juga memerlukan proposal Bapak Ibu. Jadi nanti dipersiapkan proposalnya untuk usulan-usulan ini. Tapi kalau untuk yang drainase ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu menggunakan surat proposal. Lalu ada foto lokasi 1, 2, dan 3. Nah ini perlu diisikan Bapak Ibu. Jadi karena tadi adalah usulannya drainase rusak, berarti yang dilampirkan adalah foto-foto kondisi drainase saat ini. Seperti apakah kerusakannya itu bisa ditampilkan melalui foto. Nah ini Bapak Ibu jika ini terisi, kami nanti tim Bapeda dan OPD terkait itu jika yakin tidak perlu melakukan survei Bapak Ibu. Karena kita sudah lihat kondisinya melalui foto dan itu tentunya akan memudahkan kita Bapak Ibu ya. Nah ini sudah terisi semua, lalu kita ketikkan simpan, kita klik simpan ya Bapak Ibu.
Nah, nah, usulan yang sudah kita buat itu ada di dashboard usulan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan, misalnya perlu ada yang perlu dirubah ya Bapak Ibu ya, ada yang perlu diganti, berarti kita klik yang ini Bapak Ibu ya. Kalau ini untuk menampilkan apa sih yang sudah kita ketik, itu klik yang tadi itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diketik ini Bapak Ibu ya, sudah kita buat usulannya, sudah ditambahkan di sini, kita bisa ajukan usulan. Ini bisa dicentang, lalu kita ajukan usulan. Nah, ini karena simulasi saya tidak ini ya, tidak melakukan ajukan usulan ya, supaya ini nanti bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Bisa diedit atau bisa dibatalkan. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukan ini ya Bapak Ibu ya, sudah melakukan simulasi untuk usulan yang ini. Nah, sudah diajukan dan sudah diverifikasi, simulasinya sudah diverifikasi oleh mitra Bapeda, dikembalikan untuk diperbaiki. Nah, ini di monitor sini ada ini Bapak Ibu, statusnya yang dibatalkan ini. Nah, ini fungsi dari monitor itu kita bisa melihat status-status mana saja yang tahapannya sudah sampai mana saja gitu. Bisa dibedakan status. Ini kan dua usulan ini usulan yang sama sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi yang satu dibatalkan. Dibatalkan karena mungkin hasil diskusi selanjutnya itu ini tidak perlu diusulkan misalnya gitu ya. Jadi dibatalkan. Tidak apa-apa Bapak Ibu walaupun di monitor ini nanti banyak usulannya ya. Misalnya ada yang dibatalkan, ada yang ditolak, ada yang apa namanya dikembalikan gitu. Tapi yang paling penting adalah usulan itu sudah diajukan dan prosesnya nanti dilihat di statusnya ini Bapak Ibu. Jika statusnya validasi mitra Bapeda berarti masih di posisi validasi mitra Bapeda. Tapi jika statusnya nanti sudah validasi TAPD berarti sudah dibahas di TAPD atau sudah divalidasi oleh diambil oleh OPD. Nah, itu di proses yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Di proses yang terakhir adalah usulan sudah ada di status diambil oleh OPD atau divalidasi oleh perangkat daerah yang dituju. Nah, sampai sini saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya untuk proses entry atau input uh, hasil musrenbang kelurahan ya, usulan hasil musrenbang kelurahan. Saya rasa itu saja. Uh, Jika Bapak Ibu menemui kendala bisa menghubungi Bapeda atau langsung menghubungi saya. Kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.